KKBPK yang itu sejak tahun 70 itu selalu digunakan KKBPK, ini sekarang sudah jadi dengan Bangga Kencana. Kemudian juga simbol daripada BKKBN juga kita rubah ya, yang semula gambar ayah ibu dengan 2 anak, ini sekarang lebih bahasa milenial ya, tapi menggunakan tanda seperti ini. Usai mengganti logo atau simbol, BKKBN kini mentransformasikan program yang telah berjalan selama 70 tahun, yakni dari KKBPK menjadi Bangga Kencana. Usung semangat baru, ajang bertema program Bangga Kencana di era milenial untuk mewujudkan kemuliaan martabat manusia Jogja digelar di Hotel Sahid Jaya, Sleman, Yogyakarta 10 hingga 11 Maret lalu. Diikuti 150 peserta, ajang ini bertujuan untuk menyusun rencana program Bangga Kencana tahun 2020 di wilayah DIY. Intinya kalau untuk keluarga berencana itu kita harus menitik beratkan kepada capaian kesertaan ber-KB. Peserta KB baru, peserta KB aktif itu dengan target yang menurut kami juga harus kita kejar, itu targetnya ambisius, jadi itu cukup tinggi. Tapi kita sesuaikan juga dengan kondisi di Jogja ini. Kemudian untuk pengendalian penduduk, tadi dari diskusi juga disebutkan apa matra-matra dari pengendalian penduduk untuk menata kependudukan di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi tidak hanya soal KB-nya saja, tapi juga soal kualitas penduduk. Tadi ada stunting, kalau tadi disebutkan, kurang gizi, ibu meninggal dari Dinas Kesehatan, kemudian juga mobilitas. Jadi ada beberapa daerah yang terkonsentrasi penuh sekali, macet sekali, padat, tapi ada yang kosong. Kemudian kalau pembangunan keluarga dari Tribina, tadi ada bina keluarga lansia, bina keluarga remaja, bina keluarga balita. Nah untuk balita-balita tadi termasuk tadi keluarga dengan balita di bawah 2 tahun terpapar isu 1000 hari pertama dalam kehidupan. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan ekonomi keluarga. Nah ini BKKBN perlu membina supaya mereka melalui kelompok UPPKS dan peningkatan ekonomi keluarga bisa lebih disejahterakan lagi. Hadapi permasalahan keluarga yang kian kompleks di era digital, BKKBN melakukan sinkronisasi program guna mengatasi masalah-masalah baru yang muncul, salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Ya, aplikasi baru ini sehingga lebih memudahkan dapat mendeteksi sedini mungkin daerah-daerah mana saja dan jenis alat kontrasepsi apa yang stoknya sedikit sehingga bisa diantisipasi oleh pusat dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan daripada alat kontrasepsi tersebut. Kemudian juga quick wins tadi ini adalah berupa penggunaan memanfaatkan masalah kemajuan teknologi informasi. Kemudian juga masalah capacity building para petugas kita juga ya tidak harus menunggu ada pelatihan klasikal. Modul-modulnya ini bisa dibaca, dipelajari, kemudian komunikasinya seperti sekarang banyak kita menggunakan WhatsApp grup misalnya kayak begitu. Nah jadi ini antara mentor dengan para bimbingannya itu berkomunikasinya seperti itu. Ya dengan menggunakan kemajuan teknologi ini bisa real time. Bukan target yang mudah, upaya untuk mewujudkan kemuliaan martabat warga Jogja membutuhkan komitmen dan tekad yang kuat, disertai dengan kolaborasi lintas sektor yang berjalan apik. Kita harapkan dengan koordinasi sinergitas semua pihak dapat saling membantu. Kenapa? Karena target ini adalah target daerah istimewa Yogyakarta. Gitu. Jadi bukan semata target BKKBN saja gitu. Jadi kita harus bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan PR bersama ini.